Jangan lupa like, subscribe ya, gak ada ruginya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya mengetengahkan kepada kita tema renungan bersiaplah untuk masa yang sulit. Beberapa orang berusaha melawan pencobaan dengan cara menyangkalinya. Padahal kalau kita renungkan sejenak, pencobaan itu berasal dari 3 sumber. Pertama adalah pencobaan datang dari kedagingan kita sendiri. Yang kedua adalah pencobaan itu datang dari dunia ini. Dan yang ketiga adalah pencobaan datang dari iblis. Lalu bagaimana mungkin kita menyangkali area-area yang begitu nyata ini? Pencobaan yang datang dalam hidup harus dilawan, bukan disangkali. Alkitab memberikan kita pola yang jelas bagaimana mengalami kemenangan atas pencobaan dengan mempelajarinya apa yang Roh Kudus telah singkapkan kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dan juga di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 menyingkapkan fakta bagaimana Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Dan ini memberikan rahasia kepada orang percaya bahwa kita pun bisa menang mengatasi pencobaan yang datang oleh karena kedagingan kita, oleh karena dunia ini, atau bahkan pencobaan yang datang dari iblis. Kalau Yesus bisa menang mengalahkan pencobaan, seharusnya juga kita, anak-anak Tuhan, bisa mengikuti jejaknya itu. Dia telah memberikan kepada kita teladan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam kitab Ibrani ini, ada 2 yang perlu kita lihat di sini. Pertama adalah Yesus dasar iman kita. Dan yang kedua adalah Yesus kesempurnaan iman kita. Nah, bagaimana cara mencapai prinsip ini? Pertama kita lihat adalah semua perhatian dan pandangan kita tidak boleh terlepas dari pada Yesus Kristus Tuhan kita. Kisah ini menjelaskan arti daripada apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 28 dan 31 yang mengatakan lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ada beberapa prinsip yang kita lihat dari peristiwa di dalam nats yang kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 28 dan 31 tadi berkata begini. 1. Pertama adalah Petrus berjalan di atas air mendapati Yesus. Yang kedua, Petrus merasa takut dan mulai tenggelam ketika perhatiannya tertuju pada angin yang tertiup. Kisah Petrus berjalan di atas air ini mengajarkan kita, momen apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah sekalipun engkau berpaling dari Yesus. Semua perhatian dan pandanganmu harus tertuju kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya pusat imanmu, jangan kepada yang lain.
Engkau akan menjadi takut dan menjadi tenggelam dalam lautan dunia yang luas dan ganas ini apabila engkau berusaha membangun imanmu di atas dasar yang lain. Paulus menjelaskan bagian ini dengan indah sekali. Kita kutip dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya segala dasar dan pengajaran iman orang percaya harus bersumber dari Alkitab. Dan segala praktek berimanmu harus bersumber dari pengajaran imanmu itu. Doktrin Alkitab menghasilkan praktek beriman hidupmu. Ketika engkau berkata bahwa Jesus is the authority of my faith, maka sumber pengajaran imanmu bersumber dari Alkitab yang adalah satu-satunya wahyu Allah yang benar. Ketika engkau berkata bahwa Jesus is the finish of my faith, maka konsep iman yang paling valid harus dibangun dari pengajaran Alkitab yang murni. Ya, Alkitab saja. Semua yang ingin kita ketahui tentang Yesus tersedia di dalam Alkitab. Maka Alkitabmu adalah senjata yang paling mumpuni untuk membawa matamu selalu tertuju kepada Yesus. Lukas pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di dalam perjanjian baru, kata Lesos menunjukkan pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil, nama Yesus tertulis 538 kali. Nama Kristus dipakai 44 kali di dalam Injil. Di dalam surat-surat rasuli, nama Yesus dikombinasi dengan nama Kristus atau Tuhan. Beberapa kombinasi nama Yesus. Pertama, Yesus Kristus, Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Jesus the Christ atau Yesus Sang Kristus. Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus dari Nazaret. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan masih banyak lagi. Matius dan Lukas sama-sama menulis kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Ada perbedaan di dalam cara menyampaikan kisah tersebut. Urutan pencobaan Yesus di dalam Matius, batu menjadi roti. Yang kedua, mencobai perlindungan Allah. Dan yang ketiga, kerajaan duniawi. Di dalam kitab Lukas digambarkan begini. Batu menjadi roti. Yang kedua adalah kerajaan duniawi. Dan yang ketiga adalah mencobai perlindungan Allah. Pengalaman Yesus di padang gurun juga bisa diringkas sebagai berikut. Pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah pencobaan. Dan yang ketiga adalah kemenangan. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau sudah siap? Sebab pencobaan akan mendatangi engkau. Apakah engkau akan mengalami kemenangan? Maka bersiaplah. Saat Allah membuka pintu surga untuk memberkati kita, iblis akan membuka pintu neraka untuk menghancurkanmu. Setelah musim berkat, maka kita memasuki musim peperangan. Setelah momen berkat, kita bersiap memasuki momen-momen pencobaan. Tetapi perhatikan di sini. Tetapi Yesus memberikan kunci kepada kita ketika berada dalam pencobaan, yaitu menghadapi semuanya dengan pengajaran firman Tuhan yang murni. Pengajaran Alkitab yang murni akan menolongmu di masa-masa sulit. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.